sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya akan ibu absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Abdul Fatah, Aisyah Ashila Lifa, Amanda Yuvita, Anggita Zahrani, Atfa Arashid, Bagas Eko, Bima Erdiansyah, Bunga Kartini, Cindy Ananda, Dani Alfiana, Desi Nur Aziza, Fadila Rizna, kemudian Firly Dita. Ada yang namanya belum disebut? Udah ya, oke udah semua. Kita mengingat materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin itu kita membahas materi tentang apa? Oke, masih pada ingat ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin ya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, silahkan dibuka SKS-nya ya, disiapkan. Oke. Tadi habis istirahat ya. Nah, sebelumnya berarti sudah pada makan semua? Sudah ya pasti. Nah, yang kalian makan itu apa aja tadi? Ada yang sudah makan nasi? Oke, kalian itu pernah kepikirkan nggak sih kalau makanan yang kita makan itu terus mau kemana gitu, terus melewati apa aja? Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang itu ya, tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian yang keempat, siswa dapat menguraikan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, siswa dapat menganalisis berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, dan siswa dapat menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, untuk pertemuan kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, jadi kita yang pertama akan membahas kandungan gizi pada bahan makanan. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi organ pencernaan beserta enzim dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, proses pencernaan yang berlangsung pada organ pencernaan. Dan yang keempat, gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada nutrisi. Nutrisi ini pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Nah, dalam makanan itu pasti ada gizi ya, atau sari makanannya. Nah, di mana makanan itu gizinya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Di mana masing-masing bahan makanan tersebut memiliki fungsi masing-masing. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat ini menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, contoh dari karbohidrat itu ada apa aja? Nasi, jagung, kentang. Ya, jadi karbohidrat itu juga sebagai sumber energi. Nah, contohnya ketika kita beraktivitas ya, dan kita itu sedang lapar. Nah, pasti kan kita akan lemas ya, karena kita lapar. Nah, setelah kita makan ya, misalnya makan nasi, jagung, atau kentang, itu pasti kan kita jadi ada energinya lagi ya. Nah, jadi kuat ya. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, pembuat enzim dan hormon serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Nah, protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Nah, protein yang kita makan dapat berasal dari protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Kalau protein nabati itu yang dari tumbuhan. Contoh protein hewani itu apa aja? Kemudian untuk contoh
dua, yaitu ada proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, untuk proses pencernaan secara mekanik yaitu proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang kecil atau halus. Nah, proses pencernaan mekanik ini dilakukan dengan menggunakan gigi. Nah, sedangkan proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, ini organ pencernaan ya. Jadi organ pencernaan itu ada dua. Oke, mohon diperhatikan semua ya. Ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, dalam saluran pencernaan itu ada apa aja? Mulut, ya benar ya. Jadi makanan yang kita makan itu yang pertama pasti masuk dari mulut. Ya, dari mulut nanti lanjut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, lalu ke usus halus, besar dan anus. Sedangkan pada kelenjar pencernaan yaitu ada hati, ada apa? Nah, kita bahas dulu yang saluran pencernaan. Mulut ya, fungsi dari mulut itu apa? Untuk menghancurkan makanan ya, atau mengunyah makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil ya. Kemudian kerongkongan, kerongkongan fungsinya apa? Memindahkan makanan ke dalam lambungan dengan gerakan Ya, kemudian makanan dari kerongkongan itu lanjut ke lambung. Nah, fungsi dari lambung itu apa? Untuk memecah makanan ya, dan kemudian dari lambung ini nanti makanannya lanjut ke usus halus ya. Di usus halus itu berfungsi sebagai apa? Ya, menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, dari usus halus oke, selanjutnya kita akan diskusi ya. Jadi akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, jadi kalian berhitung 1 sampai 6. Dari sini ya. Ini 1, 2, 5, 6. Nah, ingat-ingat ya, itu namanya. Terus belakangnya 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke, udah ingat semua ya. Jadi yang kelompok 1 mejanya di sini, yang kelompok 1 pindah ke sini. Oke, langsung ya. Di sini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 1
Bos.